wabarakatuh. Baiklah, saya Nazwa Saukia. Saya akan membagikan video tentang pembelajaran kimia. Jangan bosan, have fun with chemistry. Pada perkembangan teori atom, yang pertama ditemukan oleh John Dalton pada tahun 1803. Ia menemukan bahwa atom adalah partikel terkecil dari materi yang tidak dapat dibagi lagi, dan ia memiliki bentuk seperti bola pejal. Kemudian, yang kedua ada model atom J.J. Thomson yang ditemukan pada tahun 1897. Ia menemukan bahwa muatan positif tersebar merata dalam atom, dan menemukan elektron bermuatan negatif yang berada di antara muatan positif, sehingga atom menjadi netral. Yang ketiga, ada model atom Rutherford pada tahun 1910. Model atom ini menemukan proton bermuatan positif yang berada dalam inti. Elektron mengelilingi inti dalam jumlah yang sama dengan proton. Yang keempat, ada model atom Niels Bohr pada tahun 1913. Model atom ini mengemukakan bahwa elektron bergerak mengelilingi inti dalam orbitnya. Elektron dapat berpindah dari orbit yang satu ke orbit lainnya dengan menyerap atau memancarkan energi. Yang kelima, ada model atom mekanika kuantum. Model atom ini mengemukakan bahwa keberadaan elektron dalam lintasan tidak dapat ditentukan dengan pasti. Yang dapat diketahui hanya daerah kebolehjadian ditemukan elektron. Kita akan membahas lebih lanjut tentang teori atom mekanika kuantum yang dikembangkan oleh Max Planck, Louis de Broglie, Erwin Schrödinger, dan ada Werner Heisenberg. Teori ini dikembangkan berdasarkan sifat dualisme elektron, yaitu sebagai partikel sekaligus sebagai gelombang. Sehingga teori atom mekanika gelombang bisa juga disebut sebagai teori atom mekanika kuantum. Berdasarkan teori mekanika gelombang, tidaklah mungkin menentukan posisi serta momentum yang pasti dari elektron dalam atom. Yang dapat ditentukan adalah suatu kebolehjadian menemukan elektron di suatu titik pada jarak tertentu dari intinya. Daerah dalam ruang di sekitar inti dengan kebolehjadian menemukan elektron disebut orbital. Berdasarkan pembahasan pada video sebelumnya, kita telah membahas tentang teori mekanika gelombang. Ia menyatakan bahwa tidaklah mungkin menentukan posisi serta momentum yang pasti dari elektron dalam atom. Namun, kita hanya bisa menentukan kebolehjadian menemukan elektron dalam suatu orbital. Jadi, untuk menentukan kedudukan elektron pada suatu orbital bisa digunakan yaitu bilangan kuantum. Bilangan kuantum yang pertama yaitu bilangan kuantum utama atau diberi lambang N. Bilangan kuantum utama menyatakan ukuran dan tingkat energi orbital. Seperti yang telah kita ketahui pada video sebelumnya tentang model atom Niels Bohr, ia menyatakan bahwa elektron memiliki tingkatan energi tertentu, sehingga elektron berputar teratur di setiap tingkatannya. Maka, adanya bilangan kuantum utama ini memudahkan kita untuk mengetahui elektron berada pada tingkatan orbital yang mana. Jadi, N sama dengan 1 itu menandakan bahwa kulit pertama, dan N sama dengan 2 berada di kulit kedua, dan seterusnya. Jadi, kuantum utama ini
sering disebut dengan kulit. Sehingga semakin besar atom, maka semakin banyak kulit yang melapisinya. Atau semakin besar nilai kuantum utama, maka semakin besar ukuran orbital yang ditempati elektron itu sendiri. Kemudian yang kedua ada yang namanya bilangan kuantum azimut dengan lambang huruf L. Bilangan kuantum azimut ini menentukan jenis subkulit dan bentuk orbital. Jadi jika pada pembahasan kuantum utama itu menyatakan kulit pada atom berapa banyak, maka pada bilangan kuantum azimut ini menjelaskan lebih spesifik lagi, elektron berada pada subkulit yang mana. Kemudian bilangan kuantum azimut menunjukkan bahwa setiap kulit atau tingkat energi terdiri dari beberapa subkulit. Jadi pada setiap atom memiliki subkulit yang berbeda-beda tergantung jenis atom itu sendiri. Nah, ini ada sebuah atom yang memiliki banyak sekali kulit. Di dalam kulit atom itu sendiri terdapat subkulit lagi. Nah, subkulit itulah yang disebut dengan bilangan kuantum azimut. Nilai dari bilangan kuantum azimut masih sangat berhubungan erat dengan yang namanya bilangan kuantum utama. Pada bilangan kuantum utama nilainya 1, 2, 3, dan 4. Nah, pada bilangan kuantum azimut dimulai dari 0, 1, 2, dan 3. Dan para ilmuwan membuat simbol dari nama subkulit itu sendiri. Ada S, P, D, dan F. Jika pada kuantum azimut itu nilainya 0, maka nama subkulitnya S. Dan jika nilai dari bilangan kuantum azimut itu 1, nama subkulitnya P. Dan seterusnya. Kemudian yang ketiga ada bilangan kuantum magnetik dengan lambang M kecil. Bilangan kuantum magnetik menentukan arah orientasi dari orbital. Jadi, bilangan kuantum magnetik ini masih berhubungan dengan bilangan kuantum azimut. Pada nilai bilangan kuantum azimut ada subkulit S, P, dan D. Setiap subkulit ini memiliki nilai kuantum magnetik yang berbeda-beda. Pada nilai bilangan kuantum magnetik, subkulit S nilai bilangan kuantum magnetiknya ada 0, dan pada subkulit P, bilangan kuantum magnetiknya -1, 0, dan +1. Pada subkulit D, bilangan kuantum magnetiknya -2, -1, 0, +1, dan +2. Kenapa kok seperti ini? Jawabannya adalah karena setiap subkulit memiliki orbital berbeda-beda. Orbital itu sendiri adalah ruang ketika kita bisa menemukan elektron. Nah, pada pembahasan sebelumnya tentang teori mekanika kuantum, menyatakan bahwa kita hanya bisa menentukan kebolehjadian menemukan elektron. Nah, kebolehjadian menemukan elektron ini kita temukan dalam suatu orbital. Jumlah orbital pada setiap subkulit berbeda-beda. Pada subkulit S, jumlah orbitalnya itu 1, dan pada subkulit P, jumlah orbitalnya 3, dan pada subkulit D jumlah orbitalnya 5. Orbital bisa digambarkan dengan bentuk persegi. Dengan memiliki nilai bilangan kuantum magnetik masing-masing. Jadi adanya orbital ini sangat bergantung atau berhubungan dengan bilangan kuantum magnetik.
Yang keempat, ada bilangan quantum spin dengan lambang S kecil. Bilangan quantum spin menunjukkan tingkat energi suatu elektron. Ketika elektron bergerak atau berputar, ia memiliki medan magnet tertentu. Dan putaran pergerakannya bisa searah jarum jam dan ada yang berlawanan jarum jam. Setiap atom memiliki quantum spin karena quantum spin ini menentukan arah perputaran elektron pada sumbu yang mana, apakah searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Masih ingatkah kalian tentang definisi orbital? Orbital adalah tempat atau ruang kita bisa menemukan elektron. Pada pembelajaran tentang bilangan kuantum azimut, subkulit S memiliki satu orbital. Setiap orbital diisi oleh 2 elektron. Dan arah elektron ada yang ke atas dan ada yang ke bawah. Jadi pengisian bilangan quantum spin ini dimulai dari panah ke atas terlebih dahulu, baru panah ke bawah. Sehingga tidak memungkinkan setiap orbital memiliki bilangan kuantum yang searah. Panah ke atas artinya searah jarum jam, yang memiliki harga plus setengah. Dan panah ke bawah artinya berlawanan jarum jam, yang memiliki harga minus setengah. Setelah kita mempelajari tentang bilangan kuantum, ada yang namanya bentuk orbital. Sebelumnya, masih ingatkah kalian tentang apa itu orbital? Jadi orbital adalah tempat atau ruang kita bisa menemukan elektron. Bentuk orbital ini sendiri masih berhubungan dengan bilangan kuantum azimut. Pada subkulit S, orbital yang paling sederhana adalah orbital 1s. Orbital S berbentuk seperti bola. Kemudian, pada subkulit P, orbital-orbital pada subkulit P mempunyai bentuk seperti bola yang terpilin. Subkulit P mempunyai 3 orbital yaitu Px, Py, dan Pz. Ketiga orbital ini terletak pada 3 sumbu yang saling berpotongan tegak lurus dan ketiga orbital ini mempunyai tingkat energi yang sama. Pada subkulit D mempunyai 5 orbital berbentuk seperti roset. Kelima orbital mempunyai tingkat energi yang setara. Pembahasan yang kedua tentang konfigurasi elektron dan diagram orbital. Pada pengisian orbital, ada memiliki aturan-aturan tertentu. Namun sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron adalah gambaran tentang persebaran elektron di dalam orbital-orbital atom. Jadi, dalam menuliskan konfigurasi elektron sendiri harus berpedoman pada hal-hal berikut. Yang pertama adalah asas Aufbau. Menurut asas Aufbau, pengisian orbital dimulai dari orbital yang memiliki tingkat energi lebih rendah ke orbital yang tingkat energinya lebih tinggi. Seperti pada gambar ini. Dengan mengikuti arah panah yang sudah dituliskan. Itu pertama, pengisiannya dimulai dari 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, dan seterusnya. Pedoman yang kedua itu adalah larangan Pauli. Wolfgang Pauli mengemukakan bahwa tidak ada 2 elektron dalam satu orbital yang memiliki keempat bilangan kuantum sama. Dengan hal itu, berarti bilangan kuantum spinnya harus berbeda.
Akibatnya satu orbital dapat ditempati maksimum oleh 2 elektron. Jadi jumlah elektron maksimum tiap subkulit sama dengan 2 kali jumlah orbitalnya. Pada subkulit S memiliki satu orbital, maka maksimumnya berisi 2 elektron. Sehingga ketika N itu 1 misalkan, jadi 1S pangkat 2. Pangkat 2 adalah menunjukkan jumlah elektron itu sendiri. Pada subkulit P ada 3 orbital, sehingga maksimum berisi 6 elektron. Jadi rumusnya adalah N P pangkat 6. Dan begitu juga pada subkulit D dan F. Jumlah orbital pada kulit ke N itu maksudnya bilangan kuantum utama. Dengan pangkat sama dengan 2. Pangkat 2 itu menunjukkan jumlah elektron. Maka jumlah maksimum elektron pada kulit ke N sama dengan 2N pangkat 2. Jadi misalkan bilangan kuantum utamanya 1, maka dikalikan 2 dikali 1 di pangkat 2. Kemudian pedoman yang ketiga adalah kaidahan. Berdasarkan kaidahan, pada pengisian orbital-orbital yang mempunyai energi sama, elektron dengan spin sejajar mengisi orbital sampai penuh, baru kemudian berpasangan. Jadi pengisian bilangan kuantum spin harus sejajar terlebih dahulu, baru diisi sampai penuh. Maksudnya baru diisi berpasangan. Contoh pada diagram orbital pada atom oksigen dengan nomor atom 8. Yaitu 1S pangkat 2, artinya 2 itu adalah elektronnya. Dengan mengisi panah ke atas terlebih dahulu, baru panah ke bawah. Kemudian subkulit 2S dengan 2 elektron, pengisiannya juga dengan panah ke atas terlebih dahulu baru panah ke bawah. Begitu juga pada 2P. Pada subkulit 2P terdapat 2 elektron tidak berpasangan, karena kita harus mengisi terlebih dahulu panah ke atas, baru panahnya berpasangan. Selanjutnya, tentang prinsip penting dalam menulis konfigurasi elektron. Yang pertama ada sistem subkulit. Jadi, untuk menuliskan konfigurasi elektron suatu unsur, bisa menggunakan aturan Aufbau atau dengan mengelompokkan menurut nomor kulit atom itu sendiri. Di sini saya menuliskan berdasarkan aturan Aufbau. Yang kedua, ada sistem gas mulia. Konfigurasi elektron gas mulia dapat digunakan untuk menyingkat konfigurasi elektron atom-atom lain yang jumlah elektronnya banyak. Jadi sebelumnya kita harus hafal nama unsurnya bersama dengan nomor atom itu sendiri. Contohnya 11Na. Jadi untuk mengisinya kita harus memilih nomor atom gas mulia yang paling dekat dan tidak lebih. Contohnya 11Na yang paling dekat pada gas mulia Ne. Begitu juga pada 23V. Kemudian pada subkulit D, stabil bila penuh 10 elektron atau setengah penuh 5 elektron. Selanjutnya ada konfigurasi elektron ion. Ion logam bermuatan X+ terjadi bila atom netral
logam melepas X elektron. Sedangkan ion non-logam bermuatan X- terjadi bila atom netral non-logam menyerap atau menangkap elektron. Contohnya pada logam Fe. Pada saat konfigurasi elektron ion Fe3+, maka penulisan atau pengisian suatu orbitalnya dengan melepaskan 3 elektron. Selanjutnya kita akan membahas tentang golongan dan periode. Untuk menentukan periode, kita bisa melihat dengan bilangan kuantum utama yang paling terbesar dari konfigurasi elektron itu. Kemudian, untuk menentukan golongan, kita bisa melihat dengan konfigurasi elektron terakhir yang tidak tereksitasi. Pada blok S atau subkulit S, termasuk ke dalam golongan 1A dan 2A dengan melihat elektron terluar pada subkulit S itu sendiri. Adapun pada blok P juga melihat elektron terluar dari subkulit P itu sendiri, namun harus ditambahkan dengan 2. Jadi blok P termasuk ke dalam golongan 3A sampai dengan 8A. Begitu juga pada subkulit D. Jadi pada subkulit D, ia termasuk ke dalam golongan transisi yang dimulai dari golongan 1B sampai dengan 8B. Adapun jika berakhir di subkulit F, maka ia termasuk ke dalam golongan transisi lantanida dan aktinida. Pada subkulit 4F, ia termasuk ke dalam deret lantanida, dan apabila berakhir pada subkulit 5F, maka ia berada di deret aktinida. Contohnya, di sini ada atom oksigen dengan nomor atom 8. Konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, dan 2p4. Untuk menentukan periodenya, lihat bilangan kuantum utama yang paling terbesar. Karena bilangan kuantum utama terbesar pada konfigurasi elektron oksigen adalah 2, maka ia termasuk ke dalam periode 2 dan berakhir pada subkulit P. Maka sudah bisa dipastikan bahwa ia termasuk ke dalam golongan A. Kemudian, elektron terluarnya yaitu 4, maka 4 ditambahkan 2 jadinya 6, maka atom O termasuk ke dalam golongan 6A. Pembahasan selanjutnya tentang sifat-sifat periodik unsur. Unsur-unsur dalam satu golongan memiliki elektron valensi yang sama dan unsur yang berada pada periode yang sama memiliki elektron valensi yang menghuni kulit yang sama pula. Sehingga sifat-sifat unsur ada hubungannya dengan konfigurasi elektron. Maka ada sifat gas yang terlihat dalam sifat periodik. Sifat periodik yang pertama adalah jari-jari atom. Jari-jari atom adalah setengah jarak antara dua inti atom yang saling berdekatan pada wujud padat. Unsur-unsur yang sama dalam sistem periodik unsur semakin ke bawah semakin banyak jumlah kulitnya, maka jari-jari atom semakin meningkat. Dalam satu periode, jumlah kulit tidak bertambah, tapi jumlah elektron valensi pada kulit terluar bertambah. Hal ini menyebabkan tarikan elektron valensi semakin kuat, sehingga terjadi pengerutan ion yang menyebabkan dalam satu periode dari kiri ke kanan semakin kecil. Yang kedua adalah energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk mengeluarkan suatu atom dalam bentuk gas. Nilai energi ionisasi bergantung pada jarak elektron valensi dari inti atom. Jika jaraknya semakin jauh, maka semakin lemah pula tarikannya, yang menyebabkan dalam satu golongan energi ionisasi semakin kecil. Dalam satu periode yang sama, muatan inti atom dan elektron valensi semakin bertambah, sehingga tarikannya semakin besar, yang menyebabkan energi untuk melepaskannya semakin besar pula. Maka dalam satu periode dari kiri ke kanan energi ionisasi semakin besar. Yang ketiga adalah afinitas elektron. Afinitas elektron adalah perubahan energi atom ketika elektron ditambahkan atom itu dalam bentuk gas. Afinitas elektron bisa bernilai positif yang artinya menyerap energi dan bernilai negatif yang artinya melepas energi.
Pada umumnya, dalam satu golongan dari atas ke bawah semakin kecil, dalam periode kiri ke kanan semakin besar. Yang keempat ada sifat periodik unsur yaitu keelektronegatifan. Keelektronegatifan adalah kecenderungan suatu atom dalam satu molekul untuk menarik pasangan elektron yang digunakan pada ikatan ke arah elektron yang bersangkutan. Keelektronegatifan ini dicetuskan oleh Pauling. Ia menyebutkan bahwa nilai keelektronegatifan yang paling tinggi adalah 4 yang dimiliki oleh fluor dan 0,7 yang dimiliki oleh Fr, yaitu yang paling rendah. Jadi pada umumnya dalam satu golongan dari atas ke bawah semakin kecil dan dalam periode dari kiri ke kanan semakin besar. Kemudian kita akan membahas tentang isotop, isobar, dan isotom. Atom diidentifikasi dengan jumlah protonnya atau nomor atomnya, tetapi jumlah neutron antara satu unsur dengan unsur yang sama bisa berbeda, maka muncullah istilah-istilah untuk mendeskripsikan hal-hal tersebut. Yang pertama ada isotop. Nah, pada contoh ini, elemen karbon bisa memiliki nomor atom sama, padahal masanya berbeda, yang artinya jumlah protonnya sama. Jumlah protonnya sama disebut dengan isotop. Karena isotop berasal dari unsur yang sama, maka ia memiliki sifat fisika yang sama pula. Yang kedua ada istilah isobar. Atom memiliki massa yang sama, tetapi nomor atom berbeda. Hal ini disebut dengan isobar. Jadi, isobar ini kebalikan dari sifat isotop. Karena berasal dari unsur-unsur yang berbeda, maka memiliki sifat kimia juga pasti berbeda. Yang ketiga, ada istilah isoton. Isoton adalah atom-atom yang memiliki jumlah neutron sama, tetapi jumlah proton berbeda, maka masanya juga berbeda. Maka, isoton ini sudah dipastikan memiliki sifat kimia dan fisika berbeda pula. Itulah tadi penjelasan pembelajaran kimia dari saya. Silakan klik link di bawah ini untuk sebagai evaluasi pembelajaran kalian. Terima kasih.